وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائد الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وأسماء بنت كعب الجونية أو الجوينية رضي الله عنها وطلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول وامرأة من غفار فرأى صلى الله عليه وسلم بها بياضا فألحقها بأهلها وتزوج صلى الله عليه وسلم أميمة فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك فقال منع الله عائدة الحقي بأهلك وعالية بنت ظبيان طلقها صلى الله عليه وسلم حين دخلت عليه وبنت الصلب وماتت قبل أن يدخل عليها ومليكة أو ومليكة الليثية قال بعضهم وهي التي استعادت فصرحها صلى الله عليه وسلم وخطب امرأة من أبيها فوصفها له ثم قال وأزيدك أنها لم تمرض قط فقال صلى الله عليه وسلم ما لهذه عند الله من خير فتركها وكان صداقه لنسائه صلى الله عليه وسلم 500 درهم لكل واحدة هذا أصح ما قيل إلا صفية وأم حبيبة. Alhamdulillah, tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam bab atau sudah di akhir bab yang menyebutkan perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun 11 istri yang sudah kita sebutkan itu tidak ada khilaf, mereka istri Nabi, mereka dinikahi sama Nabi dan dikumpuli oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah nanti di akhirat istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perempuan-perempuan yang sebagian ada yang dinikahi sama Nabi tapi belum dikumpuli kemudian diceraikan sama Nabi. Jadi di sini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan perempuan yang sudah diijab qabul sama Nabi. Yang sudah diijab qabul kemudian diceraikan sama Nabi, baik sudah dikumpuli atau belum dikumpuli. Karena kalau istri sudah dicerai sama suaminya, itu udah lepas ikatannya. Jangankan di akhirat, di dunia saja bukan istrinya lagi, kan begitu. Apalagi di akhirat. Dan ini satu dalil, satu bukti bahwasannya perceraian itu bukan sesuatu yang haram. Cerai itu tidak haram. Tapi dalam hadis Nabi Muhammad sebutkan yang paling tidak disukai sama Allah itu adalah perceraian. Halal, tapi tidak disukai. Tentunya yang dimaksud oleh Nabi tidak disukai oleh Allah adalah perceraian yang tidak ada uzur. Bukan solusi terakhir. Ada orang kan sekarang, lagi zaman sekarang, istri-istrinya itu preman. Ngelawan juga istrinya. Istri-istrinya juga melawan. Baru ribut sedikit, langsung cerai. Itu yang dimaksud oleh Nabi perceraian yang paling dibenci sama Allah. Ribut sedikit, cerai. Ribut sedikit, cerai.
Bahkan naudzubillah min dzalik, berapa kali kita dapati ada orang yang sudah kumpul kebo dengan istrinya bertahun-tahun. Statusnya suami istri, tapi dia mengucapkan kalimat cerai itu udah berpuluh-puluh kali. Jadi harus dijaga mulut kita. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, kata ulama. Ada 3 hal yang bercandanya kita ucapkan hanya bercanda, kita ucapkan hanya untuk mengancam, kita ucapkan bukan serius, tapi itu dihitung, dianggap oleh syariat. An-nikah, pernikahan, kalau ada bapak mengatakan kepada orang laki-laki, bapak ini punya putri yang masih gadis, perawan. Dia berkata kepada laki-laki, wahai fulan, anakku aku nikahkan ke kamu. Bercanda misalkan. Si laki-laki ini ngomong, qabiltu. Udah, jadi istrinya itu. Walaupun aku tidak serius, aku bercanda. Ini masih tawaran. Jadi walaupun kita tidak serius mengucapkan kalimat menikahkan putri kita, kalau itu bapak atau kakek, wali mujbir. Ya, harus wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang bisa memaksa perempuan untuk menikah. Hanya 2, bapak kandung atau kakek kandung, bapaknya bapak. Selain 2 orang ini tidak berhak untuk memaksa wanita untuk menikah. Cuma 2. Walaupun perempuannya nggak tahu, tapi bapak kandungnya mengatakan menikahkan dia kepada orang, dikobiltu, diterima, jadi dia istri orang. Yang kedua, al-hadiyah, pemberian hadiah. Umpama ada orang bercanda, nih ambil HP aku buat kamu misalnya. Bercanda, sama orang tadi udah diambil, udah digobot, sudah dipegang hadiahnya, qabiltu, aku terima, walaupun niatnya bercanda, nggak bisa dibalikkan lagi itu. Yang ketiga, at-thalaq. Yang ketiga adalah kalimat perceraian. Kalimat perceraian, walaupun niatnya bercanda, keceplosan, karena emosi misalkan, tetap dihitung sama syariat. Dan kita laki-laki hanya memiliki 3 kali kalimat cerai. Talak 1 bisa dirujuk tanpa akad kembali kalau masih di dalam iddah, masih di masa iddah. Talak kedua bisa dirujuk walaupun tanpa ijab kabul selagi masih di masa iddah. Kalau udah di luar masa iddah, ya udah lepas ijab kabul. Talak ketiga nggak bisa rujuk. Tidak bisa suami mau menarik kembali istrinya kalau itu sudah diucapkan talak ketiga. Walaupun jaraknya 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Talak pertama 2000, tahun 2000. Talak kedua 2010. Talak ketiga 2020, dihitung. Ketika sudah diucapkan kalimat talak ketiga, maka istri itu tidak bisa kembali kepadanya kecuali melewati beberapa syarat. Selesaikan dulu iddahnya dari suami pertama. Habis itu si perempuan ini harus kawin dengan laki-laki lain. Tidak cukup hanya ijab kabul, harus kumpul dengan suami barunya. Setelah itu, suami yang kedua harus menceraikannya. Kemudian harus selesai masa iddahnya, baru si perempuan tadi bisa kembali ke suami pertama. Jadi syaratnya berat. Syaratnya berat. Jadi jangan main-main dengan kalimat cerai. Walaupun kebawa emosi, tidak boleh. Jadi ulama banyak mengatakan itu kalimat harus paling kita simpan. Kalau perlu kita buang. Solusi terakhir dari syariat.
ketika memang kita tidak bisa lagi bersama dengan istrinya. Orang itu tidak bisa lagi bersama dengan istrinya. Mustahil aku kembali lagi kepadanya. Mustahil aku hidup lagi bersamanya. Dengan alasan ini. Nah, di situ ada solusi terakhir. Itu cerai. Jadi hanya solusi dari Allah. Bukan senjata buat kita untuk menakuti istri kita. Bukan. Jangan sampai terpancing dengan ancaman atau tantangan istri ketika mengatakan, kalau kamu laki-laki ceraikan aku. Kan perempuan sekarang begitu. Kayak enak jadi janda. Kan begitu. Kalau kamu laki-laki ceraikan aku. Ribut masalah sedikit. Hati-hati. Di situ ada setan. Diriwayatkan bahwasannya iblis itu setiap malam kumpul dengan anak-anaknya, setan-setan. Kata iblis, ayo, apa yang kalian lakukan hari ini untuk menyesatkan keturunan Adam? Satu berdiri, aku wahai ayah. Apa yang kau lakukan? Aku membuat si fulan tidak sholat tadi. Beda duduk, biasa. Satu lagi berdiri, aku buat orang berzina. Biasa. Aku buat orang mencuri. Ada satu yang berdiri. Hai iblis, wahai ayah, bos, aku tadi buat orang cerai. Suami dan istrinya bercerai. Kata iblis, sini kau, duduk di samping aku. Artinya punya kedudukan yang lebih di mata iblis ketika ada setan yang berhasil membuat suami cerai dengan istri. Jadi ketika ada masalah sama istri orang rumah, itu setan langsung masuk. Hati-hati udah. Makanya jangan sampai kita terikut. Karena kenapa iblis mendudukkan dia di posisi sampingnya? Melebihi dari setan yang buat orang mencuri, berzina, dosa besar semua itu. Karena ketika suami istri cerai, paling tidak dua keluarga besar akan terputus tali silaturahim. Umpama mereka punya anak, anaknya bakal amburadul, susah untuk dididik, susah untuk ditarbiyah, susah untuk diarahkan ke syariat. Jadi ketika suami istri bercerai, hancur semua. Disitulah iblis memuliakan setan yang berhasil membuat orang cerai dengan istri. Makanya ketika kita alami, yang kawin, yang punya istri pasti ngalami. Ada waktunya istri itu kadang buat kita kesel. Wajar. Memang itulah perempuan. Nabi saja itu kadang kesel sama istri-istri. Itu Nabi. Apalagi kita, wajar. Istri kita jauh di bawah Nabi, kita jauh sama Nabi. Khuliqat min dila, kata Nabi. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Kalau kalian keras kepada mereka tanpa melihat situasi, tanpa ada kompromi, pokoknya keras terus sama istrinya, itu nggak bakal lama, kata Nabi. Kasartaha, kata Nabi. Kalau kalian keras, pengen meluruskan, fa in qawwamtaha kasarta. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kalian ingin dia lurus, patah. Maka kata Nabi, fadariha, pinter-pinter sama perempuan. Tips dari Nabi Muhammad SAW. Semua ada ajarannya dari Nabi. Bagaimana jadi suami yang soleh, bagaimana jadi orang tua yang soleh, yang baik kepada keluarganya. Ketika Nabi Muhammad lagi kesel sama istri-istrinya, perempuan, apakah Nabi marah? Apakah Nabi mengancam mereka dengan neraka? Apakah Nabi mengatakan kalian tidak masuk surga? Tidak. Nabi tinggalkan. Nah, ini termasuk cara ini. Kalau kita lagi ribut sama orang rumah kita, jangan kita dengari
ocehannya itu. Jangan kita di rumah. Kalau punya kebun, sudah ke kebun, sudah. Iktikaf di kebun. Kalau masjidnya buka, iktikaf di masjid. Ya, pokoknya keluar dari rumah. Cuma jangan ke tempat maksiat. Ya. Ada orang marahan sama istrinya, dilampiaskan tempat maksiat, ya salah juga. Bukan. Pokoknya keluar. Karena ketika lagi ribut sama istri, disitulah setan manas-manas sih. Oh, kamu laki-laki tidak ada harga diri. Masa istrimu berani bentak? Wah, terus panas. Istrinya juga dipanasi oleh setan. Sampailah keluar kalimat cerai. Nauzubillah min. Padahal kadang masalah yang cuma masalah yang sepele. Coba kita perhatikan. Kita keluar. Kita tenangkan pikiran kita. Habis itu kita pikirkan. Masalahnya sepele. Untung tidak dibesarkan sama aku tadi. Dan ini dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau keluar, ketika beliau lagi ada masalah dengan istri-istri beliau, beliau tinggalkan. Bahkan dalam satu riwayat, pernah 1 bulan Nabi mendidik istri-istri beliau, tidak beliau datangi, satu pun tidak beliau datang. 1 bulan. Termasuk cara mendidik istri. Tinggal lama Nabi 1 bulan. Nafkahnya tetap, tapi nafkah zohirnya tetap. Makannya tetap. Makannya tetap. Yakin istrinya terjaga. Makannya ada. 1 bulan sama. Kenapa? Untuk mendidik mereka. Lihat bagaimana didikan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan cepat-cepat kita mengucapkan kalimat cerai. Bahaya sekali. Walaupun kita keceplosan, walaupun kita sedang emosi, tetap dihitung sama syariat. Jadi betapa banyak orang yang dia kira itu masih istrinya halal, ternyata itu bukan istrinya lagi. Nauzubillah min dzalik. Udah keseringan mengucap kalimat cerai. Kalimat cerai itu di ujung lidah. Marah, kau aku cerai. Marah, kau aku cerai. Marah terus akhirnya. Tidak boleh. Karena semua dihitung sama syariat, sama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerai itu bukan perbuatan yang haram. Dengan bukti Nabi pernah menceraikan istrinya. Beberapa istri yang beliau nikahi kemudian beliau ceraikan. Beliau lepas. Salah satunya yang disebutkan sama Abu Yad di sini, perempuan yang bernama Asma. Diceraikan sama Nabi sebelum dikumpuli. Wa mra'atan min Ghifar. Ada perempuan dari kabilah Ghifar. Ketika dinikahi sama Nabi, fara'a biha bayadan. Nabi melihat ada satu aib, ada satu cacat pada dirinya. Belang. Tidak tahunya perempuan ini ada penyakit belang. Akhirnya sama Nabi dikembalikan ke keluarga. Makanya kata Nabi, kalau mau menikah harus lihat. Fa'innaha, kata Nabi Muhammad SAW, kalau mau menikah, lihat. Saling melihat. Calon laki-laki melihat calon istri melihat calon suami. Tentunya dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Bukan lihat lagi, Bib. Sudah kami jalan-jalan berdua. Itu lagi. Bukan itu yang dibolehkan. Yang diperbolehkan nazrah, lihat. Karena kata Nabi itu akan tadumul hub, dengan melihat cinta akan lebih lama. Jadi bahasa kasarnya jangan beli kucing di dalam karung. Itu syariat ada. Harus jelas lihat. Yang diboleh dilihat hanya telapak tangan dan mukanya. Tidak boleh sampai kemana-mana lihatnya. Tidak boleh. Telapak tangan dan mukanya. Karena muka menunjukkan al-jamal, muka menunjukkan kecantikan, dan tangan menunjukkan kesuburan. Ada alasannya kenapa cuma muka dan tangan. Karena kata ulama dari muka kita tahu ya cantik, mukanya kita senang walaupun cantik itu relatif ya. Tangan itu subur. Oh ini perempuan subur. Karena kan tujuan menikah biar dapat keturunan. Jadi lihat sebelum menikah. Makanya di sini Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau menikah dan ternyata melihat perempuannya ada
penyakit belang, sama Nabi dikembalikan ke keluarganya. Kemudian termasuk perempuan yang pernah dinikahi sama Nabi, Umaymah. Umaymah, falamma dakhala 'alaiha, ketika Nabi masuk ke rumahnya, ingin menemuinya, qalat, dia berkata, a'udzubillahi minki. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Jadi kayak terpaksa nikah sama Nabi. Ada begitu. Jadi jangan kita kira semua orang itu di zaman Nabi suka dengan Nabi. Ini perempuan muslimah, tapi tidak mau jadi istri Nabi. Mungkin karenanya dia pikir istri Nabi banyak, aku nggak siap di poligami, kan mungkin begitu. Akhirnya ketika Nabi datang, masuk kepadanya, dia katakan, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Karena unsur pernikahan itu bukan dari paksaan, akhirnya dikembalikan sama Nabi ke keluarganya. Kata Nabi, mana Allah wa'idatan alhiqi bi ahlik. Kau berlindung kepada Allah, maka Allah sebaik-baiknya pelindung. Kau berlindung kepada Allah dariku, kata Nabi, maka Allah sebaik-baiknya pelindung. Pulang kau ke rumahmu. Kembali kau ke rumahmu. Itu termasuk kalimat cerai kalau diniatkan. Jadi cerai itu ada kalimat-kalimatnya. Kalimat yang menunjukkan makna cerai tanpa perlu diniatkan, yaitu kalimat-kalimat yang jelas. Aku ceraikan kamu. Itu nggak perlu pakai niat. Karena kalimat cerai menunjukkan makna untuk melepas. Aku lepaskan kamu. Kau bukan istriku lagi. Kalimat-kalimat seperti ini itu yang tidak perlu pakai niat. Artinya walaupun kita niat bercanda, kita niatnya mengancam, tapi itu jatuh talak. Walaupun niatnya bercanda atau karena kalimatnya jelas, ini kalimat cerai. Tapi umpama kalimatnya, misalkan suami kesal sama istrinya, ngomong, pulang kau ke rumah bapakmu. Nah, itu kalimat tidak jelas untuk cerai. Sehingga butuh niat di situ. Kalau si suami mengatakan kepada istrinya, pulang kau ke rumah bapakmu, pulang kau ke rumah keluargamu, keluar kau dari rumah aku, niatnya cerai, jatuh talak. Niatnya cerai, jatuh talak. Tapi kalau niatnya bukan cerai, hanya mengancam, maka tidak jatuh talak. Karena kalimatnya bukan kalimat yang khusus untuk perceraian. Apa kalimat khusus untuk perceraian? Kalimat yang mengandung makna memisah. Kau aku lepas, kau aku pisah, kau aku cerai. Nah, kalimat-kalimat ini tidak perlu pakai niat, langsung jatuh talak. Tapi kalimat yang mengandung makna lain, itu kalau bahasa kitabnya kinayah, ya, kalimat yang mengandung makna lain itu butuh dengan niat. Gitu. Nah, jadi di sini kata Nabi, al-hiqi bi ahlik, pulang kau ke rumah keluargamu. Artinya dicerai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada perempuan yang bernama Aliyah. Itu juga dicerai sama Nabi ketika Nabi datang masuk ke rumahnya. Ada perempuan yang bernama Bintas Sal, meninggal sebelum dikumpuli sama Nabi. Ada perempuan yang bernama Mulaikah atau Malikah. Wa khataba, pernah satu kali ada perempuan yang Nabi lamar. Nabi lamar. Jadi kata Buya, ini belum dikawini, baru dilamar sama Nabi. Fawasafaha lahu. Bapaknya mensifati anaknya ini berlebihan. Sampai-sampai kata bapaknya, ya Rasulullah, anakku ini selain cantik ini macam-macam, dia juga nggak pernah sakit ya Rasulullah. Nggak pernah sakit. Faqala, maka Nabi jawab, ma li hadhihi indallah min khair fatarakah. Kalau nggak pernah sakit, berarti ada apa-apa gitu maksudnya. Nggak pernah sakit.
maka tidak ada kebaikan pada dirinya, ditinggal sama Nabi Muhammad SAW, tidak jadi dikawin. Ya, artinya kalau ada orang nggak pernah sakit, ada orang nggak pernah kena musibah, tidak pernah kena bala, itu berarti kita harus koreksi diri kita. Itu yang dilakukan oleh aulia, oleh para masyayikh. Ketika mereka merasa satu minggu ini hidupnya enak terus, misalnya. Makan enak terus, sakit nggak ada sakit, jalan keluar lancar, duit nambah terus, misalnya. Itu mereka langsung muhasabatun nafs. Mereka langsung introspeksi diri mereka. Jadi ketika mereka diberi nikmat terus sama Allah, malah itu teguran buat mereka, itu para aulia. Kenapa aku enak terus? Takut nanti masuk ke golongan hamba yang diistidraj sama Allah. Yang diulur-ulur sama Allah. Sadastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah katakan di Al-Quran, ada beberapa kelompok yang akan kami ulur. Orang kafir, tidak iman sama Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, hartanya nambah terus. Rumahnya, sawitnya ribuan hektar. Rumahnya istana, kendaraannya banyak. Itu jangan sedih. Itu jangan kecil hati. Aku mukmin, muslim, aku sholat, aku ikut majelis taklim, tapi hidup aku susah. Itu yang enak hidupnya. Hati-hati. Jangan diukur kedekatan kita dengan Allah dengan dunia. Ya. Karena kalau tanda orang yang dicintai oleh Allah dunianya luas, maka Nabi Muhammad akan jadi orang yang paling terkaya. Itu patokannya. Jadi kita ini patokannya gampang di hidup kita ini. Patokannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang tanda Allah cinta kepada seorang hamba dengan dunianya luas, maka Nabi tidak mungkin 3 bulan di rumahnya tidak masak. Siti Aisyah mengatakan, ketika ditanya bagaimana kehidupan bersama Nabi Muhammad, apa jawab beliau? Kami pernah 3 bulan manuqidu fi baitina naron. Kami tidak menghidupkan api di dapur kami. 3 bulan. Kita susah-susah kita, walaupun sawit lagi turun, timah lagi turun, masih masak. Orang sambal masih ada, ikan asin masih ada. Masya Allah, udang juga ada. Ini Nabi, kata Siti Aisyah, pernah kami 3 bulan tidak masak di rumah kami. Saya yakin, di masjid ini nggak ada yang kayak gitu. Tidak ada. Kita zaman akhir ini yang nggak masak 3 bulan. 3 bulan tidak masak, kata Siti Aisyah. Kemudian tabi'in bertanya, fama aklukum, fama to'amukum. Kalian kan manusia, pasti butuh makan. Apa makan kalian? At-tamru wal ma. Makan kami itu kurma dan air. Jadi sarapannya kurma, makan siangnya kurma, makan malamnya kurma. Itu kehidupan istri-istri dan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita menilai, kita mengukur kedekatan diri kita dengan Allah, tanda kita dicintai oleh Allah dengan dunia, itu salah fatal. Bukan. Malah tadi kebalikan. Para aulia masyayikh, ketika mereka dunianya dibuka oleh Allah, mereka tidak merasakan musibah, tidak kena sakit, tidak pusing kepala, tidak flu minggu ini, ban motornya tidak pecah misalkan di jalan, umpama kan semua itu musibah. Itu mereka langsung muhasabah diri mereka. Apa dosa yang aku lakukan? Apa dosa yang aku lakukan? Apakah sholat aku tidak khusyuk? Sunnah apa yang apakah aku ada penyakit iri? Kenapa? Kenapa?
Aku tidak dapat musibah dari Allah. Bayangkan. Hidupku seminggu ini enak terus. Takut daripada hamba-hamba yang diistidraj sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau apa ya, kita tidak boleh minta bala. Tidak boleh minta bala. Habis dari masjid doa, ya Allah minta bala. Jangan. Ya. Apa kata Nabi? Salullah al-afiyah. Salullah al-afiyah. Minta sama Allah afiat. Minta sehat badan, fi khair wa lutuf, minta rezeki lancar, halalan thayyibah, minta waktu berkah, minta sama Allah. Jangan, tak boleh minta balas. Karena tidak mungkin, kalau jadi jangan dicari, tapi kalau diberi kita terima. Jangan dicari. Karena belum tentu ketika kita mencari nanti kita nggak kuat. Nanti kita protes, dosa lagi itu. Tapi kalau diberi sama Allah, Allah turunkan kepada kita musibah, itu kita harus terima. Tapi kalau meminta, jangan. Kata Nabi sallallahu al-afiyah. Minta Allah afiat, minta afiat. Afiat itu selamat dunia, sehat afiat, badan kuat, rezeki lancar. Itu yang harus kita minta sama Allah. Tapi kalau datang musibah, jangan kita protes dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, berapa banyak yang kalian tidak sukai, ternyata itu yang terbaik buat kalian. Kenapa sekarang kemarau? Kenapa sekarang air kering? Kita nggak enak ini buat kita, mengganggu kita. Tapi kalau kita tahu hikmah di baliknya, oh alhamdulillah kemarau bulan ini. Kalau kita tahu hikmah di baliknya, kita akan menangis karena bersyukur, bukan menangis karena tidak terima dengan keputusan Allah. Dan biasanya manusia itu, ini kata Nabi, biasanya manusia itu tidak suka dengan keadaan yang dia alami sekarang. Kemarau, panas, pengen dingin. Pas dingin, hujan terus. Protes, pengen kemarau. Begitu. Yang kecil pengen cepat besar dewasa, yang sudah tua pengen balik muda. Yang belum kawin pengen kawin, yang sudah kawin pengen belum kawin. Itu manusia nih. Coba kita rasakan. Maka kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, itulah kedudukan yang tinggi untuk kita di sisi Allah. Syukuri. Di Safatul Zubat disebutkan wal haqqu an tamkutha haitsu anzalak hatta yakunallahu anhu naqalak. Jalan yang lurus, jalan yang benar, kalian mantap di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah sampai Allah yang menggiring kalian ke tempat yang lain, ke posisi yang lain, ke keadaan yang lain. Jadi jangan pas lagi gini minta begini, pas lagi kemarau minta hujan, pas lagi hujan minta kemarau. Itu tanda-tanda hamba yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi sakit minta sehat. Gitu kan? Jadi ketika orang dapat musibah, penyakit semua musibah. Hatta syauka kata Nabi. Kita jalan digigit sama semut, itu termasuk musibah. Kita jalan keinjek sama duri, itu musibah. Itu semua dapat pahala dari Allah. Kata Nabi, walaupun kaki kalian kena duri, tidak sengaja, sakit, itu dapat pahala dari Allah. Menghapus dosa kalian. Bayangkan, duri, dikit itu menghapus dosa kita. Dapat pahala di sisi Allah. Apalagi musibah-musibah yang lain. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, paling banyaknya orang yang mendapatkan musibah al-anbiya. Para tidak ada yang lebih besar musibahnya dari Nabi kita, Nabi besar. Kalau ada yang ditinggal oleh bapaknya, Nabi belum lahir, bapaknya meninggal. Kalau ada yang ditinggal oleh ibunya, Nabi umur 4 tahun, ibunya meninggal. Umur 6 tahun, ibunya meninggal.
Ada yang ditinggal oleh kakeknya. Nabi 8 tahun kakeknya meninggal. Ditinggal paman kesayangan Abu Talib meninggalkan Nabi. Meninggal. Ditinggal sama istrinya. Nabi ditinggal sama Siti Khadijah. Anaknya, semua anak beliau meninggal di zaman hidup beliau kecuali Siti Fatimah. Yang lain itu meninggal di zaman Nabi. Kalau ada orang yang sedih kehilangan meninggal anaknya, Nabi itu berarti berapa? 7 anaknya meninggal di zaman Nabi. 7, bukan 1. 7. Cuman Siti Fatimah yang meninggal setelah Nabi besar Muhammad SAW. Sahabatnya, kerabatnya yang itu semua Nabi alami. Diganggu harga dirinya. Nabi pernah diganggu harga dirinya, difitnah, istrinya berbuat serong. Rumahnya dilempari batu, Nabi. Semua dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun bagi kita pada diri Nabi ada suri tauladan yang sempurna. Kalau kita bandingkan musibah yang kita terima dengan musibah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada apa-apanya musibah yang kita terima. Oke, kenapa? Orang yang dekat dengan Nabi, orang yang paham perjalanan hidup Nabi, orang yang suka membaca sejarah hidup Nabi, hidupnya tentram terus. Kenapa? Karena mereka hidupnya akan seperti Nabi Muhammad SAW. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Tidak punya rasa sedih atas apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Sedih, menangis, tapi habis itu sudah. Nabi nangis. Jangan dikira Nabi ketika anak yang meninggal nggak nangis. Nabi nangis. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi, Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mahada? Apa ini tangisan ini?" Qala hadhi rahmah. Ini rahmat. Ini kasih sayang. Ya, ya Ibrahim, wa inna li firaqika lamahzun. Kata Nabi, wahai Ibrahim putraku, kami ditinggal kamu ini sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kata Nabi, kami tidak katakan kecuali yang membuat Tuhan kami ridha, inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya sedih, cuman sedihnya sekadarnya. Tidak sampai protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paling banyak dapat musibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau ingin menikahi satu perempuan, kata bapaknya, anakku ini wahai Rasulullah tidak pernah sakit, tidak jadi diterima sama Nabi. Karena kalau nggak pernah sakit ada apa-apa berarti ini. Begitu. Ya. Wa kana sadaquhu li nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam 500 dirhamin di kulli wahidah. Kurang lebih mas kawin yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada istri-istri beliau 500 dirham. 500 dirham ini bisa kita katakan mungkin ya 80 jutaan. Mungkin 80 juta. Semua ini misalnya. Jadi dihitung dari uangnya, dari kambingnya yang Nabi berikan kepada mereka kurang lebih 80 juta. Dan untuk mas kawin itu tidak ada batasan dari syariat. Untuk mas kawin, ya, sodak. Sodak itu artinya mas kawin. Yang diucapkan di ijab kabul. Bukan yang dibawa ke rumah sama ibu-ibu itu, bukan. Ya. Mas kawin yang wajib hukumnya, kalau tidak dibayar di tempat jadi utang. Bahkan seorang istri berhak melarang suaminya untuk mengumpulinya sampai suaminya bayar mas kawin. Berhak. Kalau udah bayar mas kawin, tidak boleh istri mencegah suaminya untuk menghubunginya. Tapi kalau belum bayar mas kawin, berhak istri bayar dulu mas kawin. Tidak ada batasan dari syariat berapa mas kawin. Cuman kata Nabi Muhammad SAW, yang paling murah mas kawinnya, yang paling berkah perempuan.
Jadi mas kawin yang murah atau yang mahrul mithil. Mahrul mithil itu lihat setempat. Berapa biasanya mas kawin di sini? Udah itu. Jangan berlebihan. Oh ini anakku satu-satunya. Mas kawinnya 100 juta harus. Lebihan. Kata Nabi yang paling wanita yang paling berkah, akhaffuhunna muhuran, adalah wanita yang paling murah mas kawinnya. Tentunya harus dilihat dengan mas kawin setempat, bukan murah dengan niat tidak menghargai wanita, tidak boleh, harus dihargai. Cuman standar, berapa standarnya? Disitulah mas kawin yang paling berkah. Jadi hukum mas kawin itu wajib disebutkan di akad, di ijab kabul, afwan, tidak wajib. Kalau tidak disebutkan maka kembali ke mas kawin yang biasa di tempat itu. Kalau dia sebutkan, aku kawinkan kau dengan putriku dengan mas kawin 1 juta. Kata suaminya aku terima, berarti wajib bayar 1 juta. Tapi kalau dia tidak menyebutkan, aku kawinkan kau dengan putriku. Kata si suami, aku terima. Mas kawinnya berapa? Kembali ke mahrul mithil. Lihat di tempat itu berapa biasanya mas kawin. 500.000, berarti wajib bayar 500.000. Itu hukumnya kalau di fikih. Nah, jadi mas kawin Nabi pada saat itu standar 500 dirham. Wahada asahhu makil. Ini pendapat yang paling sahih. Kecuali illa Safiyah wa Ummu Habibah. Kecuali mas kawin Safiyah dan Ummu Habibah. Kenapa Safiyah dan Ummu Habibah beda? Mas kawin Safiyah adalah merdekanya beliau dari perbudakan. Jadi Siti Safiyah, istri Nabi, pernah kita sudah bahas beliau, itu Yahudiyah, jadi bangsa Yahudi. Ditawan sama sahabat ketika peperangan melawan Yahudi. Di Khaybar. Di Khaybar tahun ke-7 ditawan. Akhirnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi budaknya Nabi. Karena Nabi tahu dia ini anak pemimpin kabilah Yahudiyah, akhirnya sama Nabi ditawari, mau tidak kau, aku merdekakan dan kemerdekaanmu aku jadikan mahar untuk mas kawin nikah. Akhirnya beliau mau dimerdekakan sama Nabi dan merdekanya itu sebagai mahar untuk dia dinikahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya beda. Sofia, ya. Sofia binti Huyai, ya. Binti Huyai, Yahudi, satu-satunya istri Nabi yang dari selain bangsa Arab, Yahudi, Sofia. Kemudian yang kedua, Ummu Habibah. Yang kedua, yang dinikahi sama Nabi, tapi mas kawinnya lebih dari 500 dirham, adalah Ummu Habibah. Romlah, namanya Romlah binti Abi Sufyan. Beliau ini termasuk perempuan yang pertama kali masuk Islam. Sehingga beliau, Ummu Habibah ini hijrah ke negeri Habasyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu ada hijrah ke negeri Habasyah. Nabi tidak hijrah, tapi Nabi perintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah. Karena di sana dimuliakan, di sana dijaga, dihormati sama Raja Najasyi, walaupun waktu itu masih Kristen, Nasrani. Ummu Habibah bersama suaminya yang bernama Ubaidullah. Sampai di sana, setelah beberapa tahun, Ubaidullah ini terpengaruh dengan agama Kristen. Akhirnya tanassara, murtad, keluar dari agama Islam. Hati-hati memang. Hidayat itu di tangan Allah. Kayak banyak-banyak minta doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah sama Allah. Minta kita dimantapkan dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini.
Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu. Itu doa Nabi. Setiap sujud akhir itu doa Nabi Muhammad. Karena terkadang ada orang yang muslim, tapi tidak tahunya setelah itu jadi murtad. Ubaidullah, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, bersama istrinya, Ummu Habibah. Sampai-sampai beliau rela untuk hijrah, meninggalkan Mekah, untuk pergi ke negeri Habasyah, tinggal di sana. Tapi di sana akhirnya terpengaruh dengan Kristen, murtad beliau, keluar dari agama Islam, jadi Kristen, otomatis status hubungan suami istrinya terpisahkan. Bukan cerai. Jadi dalam agama Islam ada at-talaq, ada namanya al-fashu, ada namanya cerai, ada namanya lepas dengan otomatis. Termasuk yang melepas suami istri secara otomatis melepas hubungannya kalau di antara dua mereka ada yang murtad. Tiba-tiba suaminya murtad. Maka otomatis tanpa perlu dia mengucapkan cerai, tanpa perlu dia minta persetujuan suaminya, si istri tidak halal untuk mantan suaminya. Namanya fasakh itu. Namanya fasakh. Jadi bukan cerai, bukan fasakh. Tiba-tiba beda agama, langsung lepas. Contoh kedua, suami istri kawin, nggak taunya ada hubungan darah kedua-duanya ini. Ternyata saudara suson misalkan. Atau ternyata masih mahram. Nggak taunya ini adiknya. Misalkan bapaknya banyak kawin, akhirnya dia ketika kawin, nggak taunya ngawinin adiknya. Walaupun sudah punya anak, anaknya tidak dinamakan anak haram, ya, anaknya tetap dinisbatkan kepada dirinya, tapi hubungannya dengan istrinya otomatis terputus. Nggak boleh dilanjutkan. Adiknya, saudarinya, nggak perlu pakai cerai-cerai, karena istri aja belum jadi kan gitu. Istri saja tidak jadi, walaupun sudah punya anak. Itu namanya fasakh. Ummu Habibah ketika suaminya murtad, otomatis beliau langsung lepas dari suaminya. Akhirnya dikirim sama Raja Najasyi kembali ke kota Madinah untuk bersama Nabi Muhammad dan dinikahkan oleh Raja Najasyi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan. Dan yang memberi maharnya Raja Najasyi. Nah, makanya kenapa Ummu Habibah mas kawinnya, maharnya beda dengan istri-istri yang lain? Karena Ummu Habibah ini yang beri mas kawinnya menggantikan Nabi, boleh. Kata Raja Najasyi, ya Rasulullah, beliau tidak ketemu Nabi, surat-suratan aja. Maharnya dari aku. Maka maharnya yang paling mahal. Kami pernah hitung, mahar Ummu Habibah kalau diuangkan dengan uang sekarang kurang lebih 1 miliar sekian maharnya. 1 miliar sekian. Berapa ribu dinar? Dinar itu koin emas, berapa ribu? Pernah kita kalkulasikan sama santri-santri di Palembang, itu kurang lebih 1 miliar sekian. Maharnya Ummu Habibah. Kenapa? Ya karena yang memberikan maharnya seorang raja. Jadi raja ini sudah masuk Islam waktu itu, Najasyi sudah masuk Islam, ingin menghormati Nabi, akhirnya beliau menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mas kawinnya beliau yang membayar 1 miliar sekian, kemudian dikirim Ummu Habibah ke kota Madinah untuk hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya raja, ada satu tabi'in. Tabi'in itu orang yang tidak pernah ketemu Nabi. Itu tabi'in. Tapi dia ketemu dengan sahabat. Siapa orang kedudukannya tabi'in, tidak pernah ketemu Nabi,
tapi pernah menikahkan Nabi Muhammad. Ini Raja Najasyi. Bahkan ada kelebihan kedua untuk dirinya. Beliau tabi'in menislamkan sahabat. Jadi ada sahabat yang Islamnya di tangan Raja Najasyi yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini dulu musuh Nabi. Akhirnya beliau ketika sudah merasa kota Mekah kalah dari Nabi, beliau hijrah ke Habasyah. Kawan dekatnya Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, kau ini kurang bukti apa? Muhammad itu saudaramu, Nabi akhir zaman. Aku pun sudah iman kepadanya. Masuklah Islam, nunggu apa lagi? Akhirnya dibaiat sama Raja Najasyi, Amr bin As untuk masuk Islam. Setelah itu Amr bin As hijrah ke kota Madinah. Jadi kalau kita ditanya, ada tabi'in, orang yang tidak ketemu Nabi, tapi mengislamkan sahabat, orang yang ketemu Nabi, siapa itu? Raja Najasyi. Bahkan beliau menikahkan Nabi Muhammad SAW dan beliau yang membayar maharnya dengan ketika Nabi menikah dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Ketika beliau meninggal, beliau itu bukan tidak mau datang. Ketika beliau masuk Islam, Raja ngirim surat ke Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan aku untuk menghadapmu, aku akan datang menghadapmu dengan jalan kaki ya Rasulullah. Ini seorang raja. Kata Nabi, jangan. Posisimu, kau berada di posisimu sekarang, itu lebih manfaat daripada kau datang menghadapku. Dan diboleh sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia kirim anaknya untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Jadi raja yang soleh. Raja yang soleh. Ketika beliau meninggal dunia, disitulah pertama kali ada sholat jenazah gaib. Kita kan ada tuh, sholat jenazah gaib. Kalau mayitnya di luar Pulau Bangka, jangan syarat di luar pulau harus. Jangan mayitnya di desa sebelah, kita sholatnya di sini. Nggak boleh. Harus beda kota. Harus beda kota, maka di situ kita boleh sholat gaib. Dengan syarat mayitnya sudah dimandikan. Kalau mayit misalkan ada di Palembang, di Jakarta, kita tidak bisa datang ke sana, tapi kita mau mensolatkannya. Dengan syarat mayitnya sudah dimandikan, tidak perlu sampai dikuburkan. Yang penting sudah dimandikan mayitnya di sana, mandi jenazah, maka kita di Bangka boleh mensolatinya. Namanya solat jenazah gaib. Kapan sunnah itu ada? Siapa musabbabnya? Raja Najasyi. Ketika beliau meninggal di tahun ke-6, tahun ke-6 atau tahun ke-7, itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sahabat. Kata Nabi, hari ini mati seorang raja yang soleh, yang baik. Ayo kita sholat jenazah. Begitu. Dari situ Imam Syafi'i mengatakan, sunnah kita untuk mensolatkan jenazah gaib. Jenazahnya nggak ada. Tapi kita sholatkan dengan syarat beda kota dan dengan syarat jenazahnya sudah dimandikan baru boleh kita mensolatkannya. Ini hukum bisa ada ketika wafatnya, meninggalnya raja yang soleh, Raja Najasyi yang banyak ceritanya dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berakhirnya cerita ini, selesailah kita di bab yang menyebutkan, yang membahas tentang istri-istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bab berikutnya yaitu bab yang berkaitan dengan saudara suson Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan taufik hidayah, sehingga insya Allah kita bisa terus mengikuti daripada rutinan kita di masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa